Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ya, memberikan pelajaran kepada sekalian untuk memperhatikan sholat kita. Ternyata masing-masing bagian dari sholat itu ada konsekuensi hukumnya. Ada yang menjadi konsekuensi hukumnya itu adalah rukun. Ada konsekuensi hukumnya adalah wajib-wajib sholat. Ya, sebagai sholat yang Allah wajibkan ini perintah sekalian untuk kita pahami dengan baik, karena ini amalan yang kita harus lakukan setiap hari. Ini adalah pengetahuan, ilmu tentang agama, di antara ilmu yang wajib kita pahami. Itu perkara yang harus kita lakukan dari agama ini setiap harinya. Maka ilmunya wajib kita tahu. Ketika Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Maka ini jadi menuntut ilmu itu dasarnya wajib. Tapi kewajiban itu, ya, terbatas kata ulama. Ya, utama dasarnya adalah untuk seluruh kaum muslimin terkait amalan-amalan ibadah, akidah yang harus mereka miliki untuk menjadi amalan setiap harinya dan fondasi dasar keberagamaan mereka. Maka wajib seorang muslim tahu di akidah yang benar tentang Allah, malaikat, kitab-kitab, rasulnya, hari akhir, takdir. Wajib seorang muslim itu untuk paham kewajiban yang harus dia lakukan setiap hari, gimana syariat Allah mensyariatkan untuk dia laksanakan. Suatu kekurangan yang besar ketika seorang muslim dia menguasai ilmu-ilmu dunia, perkara-perkara untuk sampai pada pencapaian dunia, tapi untuk agamanya dia tidak paham dengan benar. Gimana dia menghadap Allah nanti mempertanggungjawabkan ini semua? Sedangkan dia Allah hidupkan, Allah ciptakan untuk beribadah, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Pada dunia betapapun pencapaian mereka capai, keahlian yang mereka miliki akan mereka tinggalkan. Selanjutnya mereka akan menjadi anak-anak akhirat untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka amalkan itu. Maka satu kerugian dan kekeliruan kalau orientasi dalam hidup itu adalah dunia. Salah sekali. Orientasi hidup adalah akhirat. Kita semua hidup menuju kematian, dan kematian bukan akhir segalanya. Kalau setelah sesuatunya selesai dengan kematian kita, ya nggak ada bedanya antara orang kafir dengan orang beriman. Kalau begitu kita nggak ada bedanya antara orang baik dengan orang zalim yang berbuat jelek kepada orang lain. Kalau semuanya akhirnya ditutup akhir kesudahannya dengan kematian. Tapi keadaannya tidak seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang maksud tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Allah jelaskan dalam Al-Quran bagaimana kematian bukan akhir segalanya, tapi dia adalah awal dari apa yang akan kita tuai. Sampai akhirnya tempat yang sesungguhnya surga atau neraka. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sekali lagi sangat rugi kalau Allah berikan kesempatan hidup buat kita sekalian, terus kita menyia-nyiakan agama yang harus kita lakukan setiap hari untuk kita imani, untuk kita amalkan. Sedangkan di saat yang sama perkara dunia kita kuasai segala sesuatu. Bukan keliru dan salah menguasai itu, tapi masalahnya kenapa untuk itu kita bisa kuasai untuk din agama malah kita nggak tahu. Padahal itu perkara utama yang menjadi kebaikan kita dunia akhirat. Walhal hadirin dan dirahmati Allah, ini sholat. Di sholat itu ternyata ada bagian-bagian. Ya, ada bagian yang rukun, ada yang wajib. Bayangkan bagaimana seorang muslim dia sholat setiap harinya, kemudian suatu keadaan karena dia sebagai manusia yang keterbatasan, lupa, keliru, ya, nggak melakukan sesuatu dari sholatnya, dia nggak tahu hukumnya. Gimana dia bertanggungjawabkan sholatnya nanti di hadapan Allah? Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah." As-shalah, yang pertama dihisab nanti di hari kiamat dari amal hamba adalah sholat. Gimana dia sholat, kemudian dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan untuk dilaksanakan? Ya, maka ini sebuah renungan bagi kita sekalian.